Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Berjumpa kembali di kelas matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar sistem koordinat Kartesius. Kompetensi dasar, siswa dapat menjelaskan posisi titik dan garis pada bidang koordinat Kartesius. Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan kedudukan titik pada bidang dengan menggunakan sumbu acuan yang tetap. Sistem koordinat Kartesius untuk bidang terdiri dari dua sumbu berarah atau garis bilangan, yaitu sumbu yang mendatar yang disebut sumbu X dan sumbu tegak yang disebut sumbu Y. Kedua sumbu saling tegak lurus dan berpotongan di titik O 0,0 yang disebut titik asal atau titik origin. Kedudukan titik pada bidang koordinat Kartesius. Suatu titik pada bidang koordinat Kartesius dapat dinyatakan sebagai P, yaitu memiliki koordinat A, B. A adalah jarak titik P terhadap sumbu Y dan B adalah jarak titik P terhadap sumbu X. A disebut dengan absis dan B disebut dengan ordinat. Titik P adalah titik koordinat, merupakan pasangan absis dan ordinat. Kita akan menentukan kedudukan atau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada beberapa titik yang dapat kalian amati, yaitu titik A, B, C, dan D. Titik A, koordinatnya 4,3. Titik A ini posisinya adalah berjarak 1, 2, 3, 4 pada sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu X. Titik B, kita lihat posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat posisinya terhadap sumbu Y, yaitu berjarak 1, 2 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kita lihat titik C ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Titik D, 1,-4 memiliki posisi atau jarak terhadap sumbu Y yaitu 1 satuan dan posisinya terhadap sumbu X yaitu berjarak 1, 2, 3, 4 satuan terhadap sumbu X. Kita akan lengkapi tabel berikut ini sebagai latihan. Perlu diingat, absis menunjukkan jarak terhadap sumbu Y dan ordinat menunjukkan jarak terhadap sumbu X, dan jarak selalu bernilai positif. Kita coba titik A, yaitu koordinatnya 2,6. Kita lihat absisnya 2 dan 6 adalah ordinat. Jarak ke sumbu X adalah 6 satuan dan jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian titik B, absisnya 5, ordinatnya 5. Maka jarak ke sumbu X, kita lihat, yaitu 5 satuan. Jarak ke sumbu Y juga 5 satuan. Titik C, negatif 4,3. Absisnya negatif 4
dan ordinatnya adalah 3. Jarak ke sumbu X, titik C ini adalah 3 satuan. Lihat ordinatnya. Kemudian jarak ke sumbu Y, perhatikan absisnya, maka jaraknya adalah 4 satuan. Titik D, negatif 5,6. Kita lihat jarak ke sumbu X yaitu 6 satuan dan jarak ke sumbu Y, perhatikan absisnya, maka jaraknya adalah 5 satuan. Titik E, negatif 3, negatif 3. Jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y dari titik E ini sama-sama berjarak 3 satuan. Titik F, negatif 5,3, memiliki jarak ke sumbu X, yaitu kita lihat ordinatnya, dan jarak ke sumbu Y kita lihat absisnya, maka jaraknya adalah 5 satuan. Titik G, 5, negatif 4. Jarak ke sumbu X yaitu 4 satuan dan jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Titik H, 3, negatif 6. Maka jarak ke sumbu X kita lihat ordinatnya sehingga jaraknya 6 satuan. Jarak ke sumbu Y kita lihat absisnya sehingga jaraknya adalah 3 satuan. Bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Berdasarkan konvensi atau kesepakatan, kuadran diurutkan mulai dari kanan atas melingkar berlawanan arah jarum jam. Perhatikan daerah kuadran 1. Dibatasi oleh sumbu X dari 0 ke arah kanan, maka absisnya positif, dan sumbu Y dari 0 ke atas, maka ordinatnya positif, sehingga titik-titik di kuadran 1 memiliki absis positif dan ordinat positif. Daerah kuadran 2 dibatasi oleh sumbu X dari 0 ke arah kiri dan dibatasi sumbu Y dari 0 ke arah atas, sehingga absisnya negatif dan ordinatnya positif. Daerah kuadran 3 dibatasi oleh sumbu X dari 0 ke kiri dan sumbu Y dari 0 ke bawah, maka absisnya negatif dan ordinatnya negatif. Daerah di kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X dari 0 ke kanan dan dibatasi oleh sumbu Y dari 0 ke bawah, maka absisnya positif dan ordinatnya negatif. Kita coba tentukan letak titik-titik berikut ini berada di kuadran berapa. Titik 3,4, absisnya positif dan ordinatnya positif, maka terletak di kuadran 1. Titik negatif 5,3, absisnya negatif dan ordinatnya positif, maka terletak di kuadran 2. Titik negatif 7, negatif 5, terletak di kuadran 3 karena absis dan ordinatnya keduanya negatif. Titik 2, negatif 4, absisnya positif dan ordinatnya negatif, maka terletak di kuadran 4. Sebagai latihan, kita akan lengkapi tabel berikut ini. Di sini kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, juga akan menentukan letak titik tersebut berada di kuadran mana. Titik A memiliki absis 2, artinya berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Karena absis dan ordinatnya positif, titik A terletak di kuadran 1. Titik B, absisnya 3, artinya berjarak 3 satuan dari sumbu Y, dan ordinatnya 0, berjarak 0 satuan dari sumbu X. Karena berjarak 0 satuan dari sumbu X, maka titik B terletak di sumbu X.
Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Absisnya negatif dan ordinatnya positif, maka titik C terletak di kuadran 2. Titik D 0,4. Absisnya 0, artinya berjarak 0 dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y, artinya titik D terletak di sumbu Y. Titik E memiliki absis negatif 5, berjarak 5 satuan dari sumbu Y, dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Karena berjarak 0 satuan dari sumbu X, maka titik E tepat berada di sumbu X. Titik F, negatif 5, negatif 3. Absisnya negatif 5, artinya berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Absis dan ordinat keduanya negatif, sehingga titik F terletak di kuadran 3. Titik G 5, negatif 4, artinya berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Absisnya positif dan ordinatnya negatif, sehingga titik G terletak di kuadran 4. Perhatikan titik 3,0 dan negatif 5,0 terletak di sumbu X. Sedangkan titik 0,4 terletak di sumbu Y. Titik yang terletak pada sumbu X, ordinatnya selalu bernilai 0. Sedangkan titik yang terletak pada sumbu Y, absisnya selalu bernilai 0. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.